Halo semua, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Setia Dewi dengan NIM 22086 Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Udayana. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai turbo healer. Mungkin turbo healer masih asing ya di telinga kita. Turbo healer merupakan jenis inhaler yang berisi bubuk kering atau dry powder inhaler. Nantinya, zat aktif yang ada di dalam inhaler tersebut akan tertarik masuk ke dalam paru-paru bersamaan dengan kita menarik nafas atau melakukan proses inhalasi. Turbohaler merupakan produk khusus dalam pengobatan asma dengan kerja cepat langsung ke dalam paru-paru sehingga sangat cepat untuk mengatasi asma kita. Nah, di pasaran terdapat 3 jenis turbohaler yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah Symbicort turbohaler yang mengandung budesonide dan formoterol, yang kedua adalah Pulmicort yang mengandung budesonide, dan yang ketiga adalah Bicasma yang mengandung terbutalin sulfat. Di pasaran tersebut terdapat berbagai jenis atau dosis inhalasi yang ada di pasaran. Yang pertama adalah 80, 100, 120 hingga 200. Nah, siapa saja sih yang akan menggunakan turbohaler ini? Turbohaler ini dapat digunakan oleh penderita asma, namun tidak semua penderita asma akan menggunakan turbohaler. Ini tergantung dari anjuran dari dokter masing-masing. Nah, di mana kita dapat memperoleh turbohaler ini? Kita dapat memperoleh turbohaler ini di apotek-apotek terdekat. Turbohaler ini dapat digunakan ketika ada serangan asma ataupun digunakan secara rutin untuk mencegah kambuhnya asam. Contoh kali ini saya menggunakan turbohaler Bicasma dengan komposisi terbutalin dengan dosis 0,5 mg per dosis dengan 120 dosis inhalasi. Nah, untuk dosis dewasa dan anak di atas 12 tahun yaitu 0,25 hingga 0,5 mg dapat digunakan sesuai kebutuhan atau secara rutin setiap 6 jam. Dan dalam keadaan darurat dapat digunakan 1,5 mg dosisnya dan maksimal 2 mg per harinya. Nah, untuk anak umur 7-12 tahun, dosis yang digunakan dapat 0,25 sampai 0,5 mg sesuai kebutuhan atau secara rutin setiap 6 jam, dan dalam keadaan darurat dapat digunakan hingga 1 mg, namun tidak lebih dari 2 mg untuk setiap harinya. Nah, Bicasma dapat berinteraksi dengan beta reseptor blocking agent, termasuk dalam produk tetes mata. Perlu perhatian pada penggunaan ibu hamil serta ibu menyusui. Nah, efek samping yang mungkin terjadi yaitu ada 3 efek samping. Efek samping yang sangat umum yaitu sakit kepala dan tremor. Efek samping yang umum yaitu hipokalemia, kram otot tonik, dan takikardia. Dan yang sangat langka yaitu atrial fibrillation dan gangguan aritmia jantung serta mual dan gangguan tidur. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagian-bagian dari turbohaler. Di sini saya menggunakan Bicasma turbohaler sebagai contoh ya. Di sini ada bagian-bagiannya berupa cover, mouthpiece, dose indicator, dan grip. Selanjutnya adalah cara penggunaan turbohaler ini, yaitu yang pertama kita pastikan bahwa kita telah mencuci tangan. Kemudian kita buka cover. Kemudian kita putar turbohaler ke arah kanan. Lalu putar lagi ke arah kiri hingga berbunyi klik. Ini menandakan bahwa turbohaler siap digunakan. Lalu posisikan turbohaler tegak. Kemudian kita melakukan hembusan nafas yang panjang seperti ini. Kemudian ketika akan menarik nafas, kita letakkan turbohaler bagian mouthpiece di antara mulut kita. Lalu kita tarik nafas yang panjang dan dalam, namun dalam tempo yang tidak cepat. Kemudian lepaskan turbohaler, tahan sebentar dengan tutup mulut. Kemudian baru kita bisa bernafas kembali. Seperti ini, saya contohkan dari hembusan nafas yang panjang. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menggunakan turbohaler, jangan lupa untuk mengelap mulut dan berkumur. Air kumuran seharusnya dibuang. Lalu jangan lupa untuk mengelap bagian mouthpiece dari turbohaler untuk menghindari turbohaler lembab. Lalu turbohaler dapat disimpan kembali.
Berikut merupakan tips-tips dalam penggunaan turbo healer, yaitu yang pertama, selalu pahami cara penggunaan turbo healer. Yang kedua, selalu cek tanggal kadaluarsa turbo healer. Yang ketiga, selalu bawa turbo healer kemanapun Anda pergi. Yang keempat, jangan gunakan turbo healer bersamaan dengan orang lain. Yang kelima, selalu gunakan turbo healer sesuai dosis yang dianjurkan. Yang keenam, pada saat menghirup turbo healer, hiruplah secara perlahan. Bila dihirup secara cepat, maka obat hanya akan sampai di kerongkongan. Yang ketujuh, jangan lupa berkumur untuk menghindari penyakit pada mulut seperti karies gigi. Yang kedelapan, hindari penyebab atau pemicu timbulnya asma. Yang kesembilan, perhatikan dosis turbo healer pada dosis indikator. Yang kesepuluh, simpanlah turbo healer di ruangan dan hindari dari jangkauan anak-anak. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.